Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 5. Bagaimanakah kabar kalian untuk minggu ini? Semoga kabarnya sehat selalu ya. Untuk minggu ini kita masuk kembali di kelas yang baru, yaitu kelas 5. Nah, di kelas 5 ini pelajaran PAI untuk bab satunya yaitu tentang menyayangi anak yatim ya. Menyayangi anak yatim. Lalu apakah itu anak yatim? Nah, nanti akan ada pembahasannya, karena di pertemuan pertama ini kita masih akan mempelajari surah dalam Al-Quran yang berkenaan dengan anak yatim, yaitu surah Al-Maun dan juga hukum bacaan. Hukum bacaan di sini adalah hukum bacaan mim sukun atau mim mati. Bagaimana anak-anak? Sudah siapkah untuk mengikuti pelajarannya? Namun sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita simak yang satu ini. Herman Production. Oke anak-anakku sekalian, sebelum kita beranjak ke kegiatan pembelajaran kita, terlebih dahulu Pak Guru akan membacakan tujuan pembelajaran dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang disingkat dengan KKTP. Baiklah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu memahami Quran surah Al-Maun ayat 1 sampai 7. Sedangkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, yaitu peserta didik mampu menjelaskan asbabun nuzul Quran surah Al-Maun ayat 1 sampai 7. Kemudian yang kedua adalah peserta didik mampu membaca Quran surah Al-Maun ayat 1 sampai 7. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik mampu menjelaskan hukum mim sukun atau mim mati. Kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah peserta didik mampu menulis atau menyalin kembali Quran surah Al-Maun ayat 1 sampai 7 di dalam buku tulisnya. Nah, inilah tujuan pembelajaran dan KKTP kita untuk hari ini. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian siap mengikuti pelajaran ini? Yuk, kita ikuti bersama-sama, dimulai dalam memperhatikan gambar. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar 3 orang anak ya, yang sedang membaca Al-Quran. Kira-kira dibaca apa? Yang dibaca tentunya yaitu surah Al-Maun, sesuai dengan pelajaran PAI kita di bab 1 ini. Kemudian yang kedua adalah ada gambar seorang anak yang sedang memberikan sesuatu kepada orang miskin. Nah, apa hubungannya dengan Al-Maun tadi? Ada, karena di salah satu surah Al-Maun nanti ada anjuran untuk diberi makan orang miskin gitu. Makanya di sini disebutkan 2 gambar ya, 2 gambar yang itu saling berkaitan. Sekarang terkait dengan asbabun nuzul. Ada yang tahu apa itu asbabun nuzul? Asbabun nuzul itu adalah sebab-sebab turunnya ayat ya.
Kalau kita bahasnya Al-Ma'un berarti ya sebab-sebab turunnya surah Al-Ma'un. Lalu apa saja penyebabnya? Nah, ini ada dua penyebabnya. Yang pertama, penyebab turunnya surah Al-Ma'un ayat 1-3 itu suatu ketika ya ada orang yang sedang menyembelih unta, dagingnya banyak. Kemudian disitulah datang anak yatim untuk meminta unta yang oleh tadi meminta sedikit ya. Kemudian anak yatim yang meminta itu tadi dihardik oleh penyembelih dan juga diusir, tidak boleh meminta daging unta itu meskipun cuma sedikit. Dari situ maka turunlah ayat 1-3 surah Al-Ma'un. Berikutnya asbabun nuzul dari ayat 4-7 ya. Ada orang-orang munafik ya mengerjakan sholat. Orang munafik itu apa? Nah, orang munafik itu antara hati dan lisannya atau hati dan mulutnya itu tidak sama ya. Di mulutnya mengaku beriman, tetapi di hatinya ingkar, tidak beriman. Nah gitu. Biasanya orang munafik itu jika mengerjakan sesuatu hanya ingin dipuji oleh orang lain. Begitu juga orang munafik pada saat itu, yaitu mengerjakan sholat tetapi sholatnya orang munafik begitu. Nah itu bukan karena Allah, tapi hanya karena ingin dilihat dan dipuji oleh orang lain. Maka karena ada kejadian itu turunlah surah Al-Ma'un ayat ke-4-7. Nah itulah dua penyebab daripada surah Al-Ma'un gitu. Berikutnya tentang surah Al-Ma'un ya. Apa itu artinya Al-Ma'un ya? Al-Ma'un artinya barang yang berguna ya. Kemudian surah Al-Ma'un itu termasuk surah yang ke 107 gitu. Nah jumlah ayatnya ada 7. Nah, terus termasuk golongan surah Makkiyah. Nah oke, sekarang kita lanjut ya. Kita baca surah Al-Ma'un ayat 1 sampai ayat 7 ya. Sebelum kita memulai, mari kita membaca ta'awuz dan juga basmalah bersama-sama terlebih dahulu ya. Kita mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama bunyinya Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Ayat yang kedua Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Ayat yang ketiga wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ayat yang keempat fawailul lil musallin. Ayat yang kelima
allazina hum an salatihim sahun. Lanjut ayat yang ke-6, allazina hum yura'una wa allazina hum yura'un. Nah, ayat yang ke-7 atau ayat yang terakhir, wa yamna'unal ma'un. Nah, yang baru kita baca bersama-sama itu tadi adalah surah Al-Ma'un ayat 1 sampai 7. Bagi yang ingin mengulang kembali ya, Pak Guru persilahkan diulang sendiri gitu ya. Oke anak-anakku sekalian, kemudian dalam membaca Al-Quran itu kita harus tahu hukum-hukum bacaan yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, di pelajaran kali ini, di kelas 5 ini, kita akan mempelajari bacaan mim sukun ya. Hukum bacaan mim sukun. Jadi kalau ada mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah, maka hukum bacaannya ada 3 ya. Yang pertama di sini adalah ikhfa safawi. Apa itu ikhfa safawi? Ikhfa safawi yaitu jika ada mim sukun ya atau mim mati bertemu dengan huruf ba, maka cara membacanya samar antara mim dan ba pada bibir. Nah, ini akan menjadi bacaannya 2 ketukan. Pada bibir ditahan 2 ketukan. Cara membacanya samar antara mim dan ba. Pada bibir ditahan 2 ketukan ya. Contohnya ya, tarmihim bihijarah. Mim mati bertemu dengan huruf ba. Tarmihim bi, agak mendengung dan samar-samar. Tarmihim bihijarah. Kemudian contoh yang kedua, alam ya'lam bi annallah. Mim mati bertemu dengan huruf ba juga. Alam ya'lam bi annallah, agak samar ya. Nah ya. Kemudian yang kedua yaitu idgham mutamasilain. Apa itu idgham mutamasilain? Yaitu jika ada mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf mim, mim mati ketemu dengan huruf mim ya, atau istilahnya disebut dengan idgham mimi ya, idgham mimi. Maka cara membacanya memasukkan huruf mim sukun atau mim mati ke dalam huruf mim disertai gunnah. Nah, contohnya yaitu allazi at'amahum min ju'. Mim mati bertemu dengan mim. Allazi at'amahum min ju'. Nah, gitu ya. Kemudian contoh kedua,
wa amanahum min khauf. Nah, ini disertai dengan gunnah ya, atau tasdid. Mim mati bertemu dengan mim ya. Wa amanahum min khauf. Nah, begitu. Kemudian yang ketiga adalah idhar syafawi ya. Apa itu idhar syafawi? Yaitu jika ada mim sukun atau mim mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf mim dan huruf ba ya. Nah, itu namanya idhar syafawi. Maka cara membacanya harus jelas di bibir, mulut tertutup, dibaca dan dibaca pendek gitu ya. Nah, contohnya allazina hum an salatihim sahun. Allazina hum an. Mim mati bertemu dengan huruf ain ya. Jadi harus jelas di bibir, mulut ditutup dalam bacanya ya. Allazina hum an. Tidak didengung tapi dibaca jelas di bibir. Dan dibaca pendek bukan panjang ya. Nah, coba lagi sekali. Allazina hum an salatihim sahun. Nah, mim mati bertemu dengan huruf ain. Pokoknya salah satu huruf hijaiyah selain mim dan ba gitu ya. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang kita akan menulis Quran surah Al-Ma'un ya. Jadi perlu diketahui dalam menulis itu, menulis Al-Quran ya. Jadi yang pertama perlu diperhatikan adalah tulis surah Al-Ma'un tersebut dari kanan ke kiri, bukan dari kiri ke kanan. Nah, itu kalau menulis huruf Arab gitu ya. Beda dengan huruf Latin. Kalau huruf Latin dari kiri ke kanan, tetapi kalau tulisan Arab dari kanan ke kiri gitu. Kemudian yang kedua juga perhatikan tata cara menulis huruf Arabnya ya, benar apa salahnya kan gitu, seperti itu. Kemudian yang ketiga cara menulisnya perlu diketahui juga, yaitu beri jarak ya, satu baris antara tulisan atas dengan bawahnya. Nah, biar kelihatannya bagus, biar indah dan tidak terlalu merapat gitu ya. Jadi harus ada jarak satu baris. Kalau istilahnya satu lalang atau satu baris, seperti itu. Kemudian kesimpulan daripada pelajaran kita ini adalah yang pertama, surah Al-Ma'un itu terdiri dari 7 ayat. Salah satu ayatnya berisi bahwa kita tidak boleh menghardi anak yatim. Kemudian yang kedua adalah kesimpulan yang kedua, hukum bacaan mim sukun atau mim mati itu ada 3, yaitu ikhfa syafawi, idgham mutamassilain, atau istilahnya disebut dengan yang sering disebut yaitu idgham mimmi. Kemudian yang ketiga atau terakhir adalah idhar syafawi. Nah, itulah materi kita hari ini dan pelajaran kita kali ini cukup sampai di sini. Sekian, semoga sedikit materi ini bermanfaat. Insya Allah kita sambung minggu depan di bagian yang kedua. Pak Guru akhiri dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.